siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Doctoral Colloquium Series yang diselenggarakan oleh jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Kurnia Ekasari, MM, AK, CA, CSRS, CSRA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Kemudian juga yang terhormat Ibu Dr. Anda Ani Kusmintarti, MM, CRA, CRP, selaku pemateri pada hari ini, serta para peserta yang hadir dalam acara Doctoral Colloquium Series. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara Doctoral Colloquium Series yang diselenggarakan oleh jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang. Sebagai informasi, kegiatan Doctoral Colloquium ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang, dan tentunya pada setiap kegiatan akan menampilkan topik-topik yang berbeda. Untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang kegiatan tersebut, bisa memfollow akun Instagram kami ya di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang. Saya di sini Rizky Amalia yang bertindak selaku moderator akan memandu acara selama 2 jam ke depan. Berikut saya bacakan rincian kegiatan yang akan kita jalankan hari ini. Yang pertama yaitu penyambutan pembukaan oleh Ketua Jurusan Akuntansi. Kemudian yang kedua adalah penyajian materi dari pemateri kita hari ini. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Berikutnya kita masuk pada kegiatan yang pertama, yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang, Ibu Dr. Anda Kurnia Ekasari, MMAK, CA, CSRS, CSRA. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa beraktivitas dengan normal. Meskipun saat ini bulan Ramadan, kita berpuasa, kemudian juga masih pandemi, tetapi kita masih bisa mengikuti acara pada siang hari ini, yaitu Colloquium Series yang diselenggarakan oleh jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang. Pada siang hari ini tema adalah strategi membangun entrepreneurial students. Nanti akan dipaparkan oleh rekan kami tercinta, yaitu Dr. Ani Kusmintarti. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi di acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan semua paparan yang akan dipaparkan oleh Ibu Ani bermanfaat buat kita semua untuk membangun karakter kewirausahaan bagi mahasiswa kita. Kenapa? Karena pada masa pandemi seperti ini kita tidak bisa menggantungkan hidup kita kepada orang lain, tetapi kita harus menggantungkan hidup kita kepada diri sendiri, bagaimana kita bisa survive, tetap berusaha, dan upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi seorang wirausaha. Dan itu akan dipaparkan dengan seksama oleh Ibu Ani. Tidak berpanjang kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya di sini selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang mengucapkan bahwa kegiatan ini dinyatakan untuk dibuka dan mengucapkan semoga kita semua mendapat manfaat daripada kegiatan ini, dan
tetap ikuti terus kegiatan daripada jurusan akuntansi yang akan diselenggarakan tiap bulan melalui Colloquium Series. Selamat menikmati, selamat mengikuti paparan, salam sehat, sukses dan bahagia. Akuntansi eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sari atas sambutan pembukaannya. Berikutnya kita akan beralih pada penyajian materi. Tapi sebelum kita masuk pada penyajian materi, saya informasikan bahwa untuk sertifikat akan diberikan kepada peserta yang sudah melakukan pendaftaran ya dan juga mengisi absensi ya, link absensi yang nantinya akan dibagikan pada akhir acara. Nah, di sini link absensi bisa ada di kolom chat nanti ataupun di WhatsApp group. Jadi diharapkan untuk bisa terus stay tune ya untuk mengikuti sampai akhir. Dan yang berikutnya pertanyaan-pertanyaan nanti bisa dituliskan ya atau diketikkan di kolom chat atau juga bisa dengan raise hand gitu ya. Nanti bisa dibantu oleh panitia untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan di sini ada sesuatu yang menggembirakan juga ya, karena nanti ada beberapa pertanyaan yang terpilih, sebanyak 10 pertanyaan itu akan mendapatkan door prize ya dari pemateri hari ini. Nah itu dalam bentuk, kalau tidak salah, pulsa kalau nggak salah ya, saya tidak tahu nominalnya berapa, tapi itu nanti akan diberikan pada peserta yang pertanyaannya memang terpilih, di sini 10 pertanyaan terpilih. Nanti bisa menghubungi panitia. Selanjutnya akan saya bacakan CV dari pemateri kita hari ini, yaitu Ibu Dr. Anda Ani Kusmintarti, MM, CRA, CRP. Nah, di sini beliau lahir di Malang pada tanggal 12 April ya tahun 1963 dan pernah menempuh pendidikan S1, S2 dan S3-nya di Universitas Brawijaya Malang dengan kekhususan bidang di bidang pemasaran dan juga kewirausahaan. Sampai saat ini masih aktif sebagai pengajar di jurusan akuntansi dan juga beliau menjabat sebagai ketua dari Entrepreneurship Training Unit ya yang ada di Politeknik Negeri Malang. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang secara singkat CV dari Ibu Ani Kusmintarti. Nah, untuk berikutnya pemaparan yang akan disampaikan oleh Bu Ani Kusmintarti dengan topik strategi mewujudkan entrepreneurial student. Untuk Bu Ani dipersilakan untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan hari ini. Terima kasih Ibu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Kurnia Ekasari selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang hadir pada acara Colloquium Series pada hari ini, dan yang saya cintai, saya sayangi, adik-adik mahasiswa Politeknik Negeri Malang yang hadir pada saat ini. Pertama saya sampaikan alhamdulillah ya, kita diberi kesehatan sampai detik hari ini sehingga kita bisa silaturahmi, bisa bertemu, bisa saling sapa. Dan ini adalah menjadi suatu rezeki yang bermanfaat bagi kita semua. Bapak dan Ibu serta adik-adik semua. Jadi hari ini saya pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada jurusan akuntansi ya, khususnya untuk ketua jurusan, kemudian juga panitia yang memberi kesempatan kepada
saya untuk sharing tentang apa yang selama ini saya lakukan terkait dengan kewirausahaan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Moderator, saya saat ini adalah sebagai Ketua Inkubator Bisnis ITU Politeknik Negeri Malang. Saya di sini dalam hal ini bukan berarti saya mengetahui banyak tentang kewirausahaan, tapi saya akan bercerita, saling sharing tentang apa yang sudah saya lakukan di ITU Politeknik Negeri Malang dalam upaya untuk memotivasi adik-adik mahasiswa untuk meningkatkan karakter wirausaha atau meningkatkan jiwa berwirausaha dari adik-adik mahasiswa yang kedepannya kemungkinan bisa berwirausaha real ya. Baik, mohon izin saya mau share screen dulu. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, strategi mewujudkan entrepreneurial students. Ini entrepreneurial student ini adalah satu kata yang sering kita dengar ya, dan saya yakin di antara Bapak dan Ibu semuanya juga sudah mengetahui ya, tapi akan baik lagi kalau kita saling sharing. Jadi diawali dengan fenomena tentang pengangguran di Indonesia, Bapak Ibu, bahwa saya mendapatkan data dari Badan Pusat Statistik bahwa jumlah pengangguran di Indonesia ini di bulan Agustus tahun 2020 ini meningkat. Yaitu sebesar atau sejumlah 9,77 juta orang. Nah, ini jumlah ini dibanding dengan tahun 2019 untuk bulan yang sama, jumlah ini mengalami peningkatan. Artinya apa Bapak Ibu, kenapa sampai ada peningkatan? Jadi ada beberapa penyebab ya. Kalau yang secara umum biasanya itu adalah bahwa jumlah peluang kerja ini tidak sebanding dengan jumlah ini ya pencari kerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa ini ya kemampuan atau kompetensi dari pencari kerja ini tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dan pada kondisi sekarang, kondisi pandemi COVID-19 yang mana ini juga mempengaruhi perekonomian Indonesia, terutama di sini para pengusaha ini juga akan terdampak, yang mana di situ adanya penurunan keuntungan. Hal ini menyebabkan beberapa perusahaan mengambil suatu alternatif, yaitu pemutusan hubungan kerja. Nah, alasan mereka adalah pengusaha tidak bisa membayar gaji mereka. Nah, bagaimana mengatasi fenomena pengangguran ini? Artinya kalau dibiarkan terus-menerus, tentu ini adalah akan mempengaruhi perekonomian Indonesia dan akan berdampak pada kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Sudah diakui di dunia dan secara umum juga sudah diakui juga bahwa ada hubungan linier antara jumlah wirausaha dengan kemajuan ekonomi. Artinya apa Bapak dan Ibu dan adik-adik, bahwa semakin banyak jumlah wirausaha, maka kemajuan ekonomi suatu negara akan meningkat. Nah, ini ada satu penulis ya, McClellan tahun 1961 menyatakan bahwa jika suatu negara ini punya
minimum 2% dari populasi jumlah penduduk, maka ada kecenderungan bahwa negara ini akan menuju pada kemakmuran suatu masyarakat. Nah, tentunya ini akan menjadi menjadi suatu pemikiran bahwa wirausaha ini adalah merupakan salah satu solusi untuk mengatasi pengangguran atau untuk menurunkan jumlah pengangguran. Bapak Ibu, bagaimana dengan yang terjadi di Indonesia? Berapa sih jumlah wirausaha yang ada di Indonesia? Jadi kalau kita membaca data dari ini ya, Global Entrepreneurship Index Ranking, bahwa ranking Indonesia ini berada pada ranking 17. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa di antara negara-negara di dunia, Indonesia ini masih bisa dikatakan jumlah wirausahanya adalah masih sedikit, artinya masih di bawah dari negara-negara lain di dunia. Bagaimana dengan di antara negara-negara Asia Tenggara, misalnya Singapura, Malaysia, atau Thailand? Nah, Indonesia pun masih di bawahnya, masih ranking 75. Artinya jumlah wirausaha Indonesia ini di bawah dari jumlah wirausaha negara-negara Asia Tenggara, misalnya Singapura, Thailand, dan Malaysia. Nah, seperti apa yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa semakin banyak jumlah wirausaha, maka kemakmuran suatu masyarakat akan meningkat. Nah, tentunya ini pemerintah artinya akan menjadikan kewirausahaan ini sekarang menjadi suatu perhatian. Menjadi salah satu solusi untuk mengatasi pengangguran. Nah, ini adalah slide ini adalah menggambarkan istilah dan definisi tentang entrepreneurial education atau pendidikan kewirausahaan. Jadi ini saya dapatkan dari sumbernya adalah Lekos ya. Jadi yang mana bahwa ada beberapa istilah-istilah di dalam pendidikan kewirausahaan. Ada istilah enterprise education, ada istilah entrepreneurship education. Nah, enterprise education ini lebih berorientasi pada praktek. Sedangkan entrepreneurship education ini lebih berorientasi pada teori. Nah, pendekatan yang digunakan pun juga berbeda. Kalau misalnya pada enterprise education, pendekatan yang diberikan adalah educating through entrepreneurship. Bagaimana pendidikan melalui kewirausahaan. Namun kalau dengan entrepreneurship education, pendidikannya adalah tentang kewirausahaan. Ini sudah berbeda, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Nanti apa ya outcome-nya. Kemudian yang di tengah-tengah ini ada educating for entrepreneurship. Jadi yang dihasilkan outcome-nya kalau misalnya enterprise education di sini adalah ada entrepreneurial, bagaimana ada kompetensi entrepreneurial. Namun kalau yang pada ini enterprise education ini nanti harapannya adalah ada wujud jadi entrepreneur itu seperti apa. Nah, kalau dihubungkan dengan level pendidikan, jadi di sini bahwa entrepreneurship jadi kompeten entrepreneur
Ini kemampuan kompetensi dari wirausaha ini ada 3 ya. Jadi ada knowledge, ada skill, dan ada attitude. Kalau kita hubungkan dengan level pendidikan, mulai dari TK, sekolah dasar, menengah pertama, kemudian menengah ke atas, kemudian sarjana muda, itu kan di sini sudah ada, kemudian juga perguruan tinggi. Jadi kalau biasanya pada tingkat dasar, jadi kenapa ini ada tingkat dasar, karena kita juga bahwa memang kesadaran berwirausaha itu sebaiknya diberikan mulai sejak dini. Jadi pada tingkat dasar di sini penekanannya adalah pada peningkatan skill dan attitude. Sehingga di sini penggunaan pendekatannya adalah melalui educating through entrepreneurship. Jadi orientasinya adalah pembelajarannya adalah praktek, banyak memberikan satu praktek. Jadi pengembangannya adalah di sini ditujukan adalah untuk personal development fokus. Jadi bagaimana fokus pengembangan pada pengembangan kepribadian. Jadi fokus pengembangan kepribadian dari peserta didik. Nah, meningkat pada level pendidikan lebih tinggi di sini pada tingkat universitas, di sini ke kanan, jadi lebih fokus pada bisnis, yang mana di situ ada program-program entrepreneurship di suatu universitas sebenarnya, yang mana di situ program-programnya dikenakan ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap attitude ya. Nah, namun kenyataannya apa yang ada bahwa di perguruan tinggi bahwa materi kewirausahaan atau mata kuliah kewirausahaan itu ada. Tapi seberapa banyak jumlah jam yang diberikan pada masing-masing program studi. Ada variasi jam, ada yang 2 jam, ada yang 4 jam, ada yang 3 jam. Ada juga yang memang khusus, memang ini adalah sekolah kewirausahaan, prodi kewirausahaan. Jadi kurikulumnya pun sudah didesain seperti ini ya, berdasarkan project ya, project based. Akan berbeda, lebih fokus. Nah ini sebenarnya adalah kembali lagi bahwa ini tadi bahwa apa sih kompetensinya ya, entrepreneur competition itu adalah meliputi 3 hal ini. Pengetahuan, oke, artinya kompatibel, pengetahuan dia punya, kemudian keterampilan juga dia kompatibel, kemudian attitude dia juga memenuhi. Inilah yang 3 hal inilah yang akan ditingkatkan di dalam kompetensi untuk berwirausaha. Berbicara tentang ini, jadi niatan. Jadi sebenarnya niatan berwirausaha itu kan ada banyak faktor ya, Bapak, Ibu, dan adik-adik. Jadi kalau Massaro, Valéry, Dos, dan Tin ini menyatakan bahwa faktor yang menentukan seseorang, atau misalnya saya masuk mahasiswa aja untuk mulai usaha baru, itu adalah dari faktor lingkungan dan faktor personality. Jadi dari faktor lingkungan pun misalnya ekonomi ya, ketersediaan ekonomi ini juga bisa mendorong atau mempush seorang mahasiswa ini bagaimana dia bisa menambahkan tambahan uang ya untuk membiayai hidupnya, itu juga bisa. Atau di sini untuk lingkungan bahwa pengembangan infrastruktur sistem pendidikan ini juga hasil penelitian saya menyatakan bisa juga meningkatkan minat dari mahasiswa untuk berwirausaha. Misalnya ada pelatihan, kemudian ada model pembelajaran berbasis praktek, atau juga mungkin
ini ya, bantuan modal usaha dari suatu perguruan tinggi ini juga bisa memotivasi adik-adik untuk memulai usaha, untuk mengimplementasikan ide-ide bisnis mereka ke dalam usaha-usaha real. Selain lingkungan, ada juga personality, karakter ya, karakter berani nanggung risiko. Ini memang sangat diperlukan untuk yang memulai suatu usaha. Tidak risiko itu adalah sesuatu yang melekat bagi seorang wirausaha. Kalau dia takut risiko ya usaha tidak, atau misalnya ide bisnis tidak akan direalisasikan oleh mereka. Jadi hanya sebatas pada mimpi-mimpi saja mungkin bagi adik-adik mahasiswa yang takut berisiko. Jadi risiko di dalam berwirausaha itu biasa, risiko itu adalah kegagalan, itu adalah pembelajaran untuk sukses ke depan. Nah, ada beberapa, ada banyak karakter ya, atau trait ya yang ada di dalam seorang wirausaha, juga latar belakang ya. Ada juga latar belakang orang tua yang punya usaha karena terbiasa setiap hari ada pembelajaran secara tidak langsung ya, misalnya orang membantu orang tuanya, maka itu pun juga bisa menjadi satu pendorong ya mahasiswa atau adik-adik untuk melakukan ini ya, usaha-usaha ya, memulai suatu usaha dan banyak hal. Nah, berikutnya adalah ini apa sih tujuan pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi? Apakah akan menghasilkan lulusan yang punya jiwa wirausaha, ataukah menghasilkan lulusan yang nanti punya profesi wirausaha? Nah, ini dua hal ini yang menjadi satu pemikiran mungkin ya di dalam pemangku kepentingan ataukah di dalam pembuat kurikulum di sini nanti apa? Ini mungkin juga bahwa yang menghasilkan lulusan berjiwa wirausaha maka nanti selanjutnya akan menjadi karyawannya wirausaha. Jadi dia bekerja pada suatu wirausaha yang tentunya memiliki suatu perusahaan atau menjadi ASN. Nah, untuk ini semuanya tentunya ini harus mulai dipastikan dulu apakah akan menghasilkan lulusan yang berjiwa wirausaha ataukah menghasilkan lulusan yang berprofesi sebagai wirausaha. Walaupun seperti tidak bisa kita pungkiri bahwa real bahwa mahasiswa lulus tuh ada ini ya, ada yang langsung berwirausaha tapi itu jumlahnya minim sekali ya, persentasenya sangat kecil. Kemudian yang mayoritas adalah banyak yang ingin bekerja. Dan ada lagi yang ingin bekerja dulu, ngumpulin modal, kemudian baru akan membuka satu usaha. Jadi ada juga yang seperti itu. Itu adalah real ya. Jadi ini semua harus dipastikan dulu karena nanti berkaitan dengan pendekatan pendidikan kewirausahaan yang akan digunakan. Karena kalau misalnya hanya diberikan menggunakan pendekatan yang educating about entrepreneurship, ini ya sekedar tahu saja bahwa entrepreneurship ini nanti yang harus diketahui knowledge-nya tentang apa? Tentang kewirausahaan, tentang konsepnya, tentang ide. Nah, kemudian bagaimana tentang pengelolaan keuangan, kemudian bagaimana karakter-karakter yang harus melekat pada seorang wirausaha. Kalau hanya menggunakan pendekatan seperti itu ya hanya sekedar teori, mungkin hanya dia tahu dan bisa menjawab pertanyaan. Namun belum tentu bahwa mereka yang punya pengetahuan tentang kewirausahaan itu berani untuk mengimplementasikannya. Nah, di situ memang diperlukan suatu
karakter-karakter wirausaha, yang mana karakter-karakter wirausaha ini ya ini perlu ditingkatkan. Ini adalah suatu proses ya. Masing-masing punya, jadi punya karakter dari sejak dari lahir, tapi ini perlu ditingkatkan melalui suatu proses pembelajaran. Nah, ini adalah beberapa penelitian saya dan teman-teman yang pernah dilakukan. Jadi ini fokus pada intensi kewirausahaan atau minat mahasiswa berwirausaha, bahwa mahasiswa yang mengikuti pendidikan kewirausahaan itu cenderung karakter wirausahanya itu akan meningkat, dan nanti di masa yang akan datang itu punya keinginan untuk mendirikan suatu usaha. Kemudian bahwa ya ini karakteristik wirausaha ini bisa meningkat setelah mengikuti pendidikan dan selanjutnya membuka usaha baru. Kemudian, nah ini khusus untuk karakter kreatif, mereka yang kreatif ini juga akan punya sikap positif ya terhadap kewirausahaan. Nah, berikutnya ini adalah tentang pengklasteran. Jadi siapa kelompok-kelompok karakter yang ada pada mahasiswa yang apa saja yang nanti cenderung akan memulai suatu usaha baru. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki karakter internal locus ya, internal locus ini adalah suatu mereka yang punya karakter bekerja keras atau punya suatu keyakinan bahwa usahanya itu insya Allah akan membuahkan suatu hasil ya. Kalau dia yakin bahwa hasilnya adalah karena ada usaha. Kemudian mereka yang punya karakter berani nanggung risiko gitu ya. Ini juga kelompok yang akan memulai suatu usaha. Kemudian juga toleransi terhadap ambiguitas ini terkait karena perubahan-perubahan kondisi yang mana memang di dalam bisnis itu tidak bisa dipungkiri selalu menghadapi ketidakpastian. Nah, walaupun ada karakter yang lain, tapi karakter yang lain itu akan dibutuhkan seiring dengan berjalannya usaha tersebut. Kemudian kalau untuk perbedaan laki-laki dan perempuan ternyata sama saja. Karena kalau kita lihat penduduk Indonesia itu yang laki-laki dan perempuan itu seimbang. Sebenarnya kalau kita lihat di ini ya BPS di Badan Pusat Statistik selisihnya hanya sedikit. Jadi itu juga merupakan modal sumber daya manusia bahwa perempuan pun bisa artinya jadi modal sumber daya manusia, karena kalau kita lihat real bahwa UKM ini memang kan ya lebih banyak perempuan ya, kadang-kadang perempuan sambil menjadi ibu rumah tangga juga berwirausaha. Nah, kemudian ini tahun 2020 saya mencoba untuk menggunakan pendekatan yang berorientasi pada praktek. Jadi apakah mereka yang mengikuti terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kewirausahaan ini, misalnya produksi, ini dulu kita lakukan di bakery Polinema, jadi pelatihan membuat bakery, ngitung biayanya, berapa harganya, packaging dan marketing. Mereka itu apakah karakternya akan meningkat. Jadi kami dulu juga membuat satu aplikasi untuk mengukur karakter wirausaha. Ternyata bahwa mereka yang mengikuti model pembelajaran berbasis praktek ini dengan pendekatan praktek ini karakternya meningkat dibanding sebelum dia mengikuti. Begitu juga mereka yang kemudian kita coba lagi supaya ada simulasi, cobalah kita praktek tapi pendekatannya berbeda dengan pendekatan TEFA.
Nah, dengan pendekatan TEVA ini mulai dari TEVA 6 langkah ya, ini karakter mahasiswa yang mengikuti ini juga meningkat, khususnya adalah karakter internal locus, nanggung risiko, dan social networking, jadi kemampuan untuk membangun hubungan sosial. Nah, ini Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dulu memang ini adalah hasil penelitian, jadi bahwa kami, jadi saya dengan tim membuat suatu aplikasi. Nah, ini setidaknya apa buktinya kalau misalnya mereka telah mengikuti pendidikan kewirausahaan, apakah memang betul ada peningkatan karakter wirausaha mereka. Nah, ini kita ukur dengan satu aplikasi, kita membuat satu kuesioner, kemudian kita kita buat satu aplikasinya, jadi aplikasi pengukur karakter wirausaha, lengkap dengan buku panduannya dan sudah kita hakikan, sehingga ini kita gunakan untuk mengukur karakter wirausaha sebelum mengikuti program mahasiswa wirausaha di Politeknik Negeri Malang dan setelah mengikuti PMW di Politeknik Negeri Malang. Dan tentunya di sini aplikasi ini tentunya karakter yang kita gunakan masih karakter-karakter motivasi berprestasi, kemudian internal locus of control, kemudian kreativitas, social networking, kemudian toleransi terhadap ambigu, dan jadi ada 6 ya. Nah, tentunya tidak terbatas karakter-karakter itu, jadi banyak juga karakter-karakter yang lain. Saya kira aplikasi ini masih membutuhkan satu pengembangan, misalnya kepemimpinan atau kayak yang lain. Nah, ini adalah buku untuk pengembangan pola pikir yang juga sudah kita buat, ini juga merupakan hasil penelitian. Kemudian juga ada model pembelajaran teaching factory, ini juga sekarang sudah masuk pada tahap pencetakan. Memang ini dilengkapi, diharapkan nanti di sini ada simulasi, jadi mulai dari pemesanan, mengevaluasi pemesanan, kesiapan menerima pesanan, mengerjakan pesanan, kemudian pengiriman. Nah, itu dokumen-dokumennya kita siapkan, formulir-formulirnya, sehingga nanti ada simulasi. Nah, apa yang diperlukan, jadi apa peranan ya perguruan tinggi dalam motivasi mahasiswa berwirausaha? Di sini pasti ada mata kuliah kewirausahaan ya yang diberikan ya. Jelas di sini berapa lamanya itu berbeda antara prodi. Kemudian ya tentu ini ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 6, dan pemberiannya pun juga berbeda di semester keberapa. Kemudian perguruan tinggi hendaknya juga ini ya ada ekstrakurikuler ya, ada kegiatan di luar inti, misalnya saja kalau di Politeknik Negeri Malang itu ada program mahasiswa wirausaha, yang mana di sini ada bantuan modal usaha, ada pendampingan oleh inkubator bisnis, ada pendampingan oleh praktisi bisnis atau pengusaha. Kemudian yang mana memang di situ berfungsi untuk menginkubasi bisnis startup. Jadi bisnis startup mahasiswa ini kan masih baru embrio. Nah, ini perlu diinkubasi. Dan masih banyak hal ya, jadi yang bisa dilakukan di beberapa perguruan tinggi. Nah, sekarang ini kan ini ya ada kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dari gambar ini bahwa kegiatan wirausaha ini menjadi salah satu kegiatan pembelajaran. Sehingga di sini
menunjukkan bahwa pemerintah pun juga memberikan suatu perhatian ya yang cukup serius tentang kegiatan wirausaha. Jadi kalau untuk perguruan tinggi vokasi, di sini kemarin ada PKM vokasi, jadi program kreativitas mahasiswa vokasi. Bentuk programnya. Kemudian ada lagi ini program wirausaha mahasiswa vokasi. Jadi ada PKM kemudian ada juga apa ini masih baru, kalau dulu itu PKMV, sekarang adalah program wirausaha mahasiswa vokasi. Ini adalah merupakan salah satu juga dukungan pemerintah dalam upaya untuk memberikan suatu wadah bagi mahasiswa yang berminat untuk berwirausaha. Jadi ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kemudian walaupun sebenarnya juga ada banyak program-program kewirausahaan yang lain, misalnya program wirausaha mandiri atau dari beberapa bank, beberapa BUMN juga memberikan satu perhatian terhadap pengembangan kewirausahaan, khususnya anak muda. Karena jumlah anak muda ini kalau kita lihat di data BPS ini juga cukup besar. Jadi yang antara umurnya angkatan kerja di atas 15 tahun sampai dengan 54 itu sepertinya hampir 50% lebih. Nah, ini sebenarnya adalah merupakan suatu modal SDM yang nantinya kalau mereka itu disiapkan dengan baik, tentu ini akan menjadi suatu modal sumber daya manusia. Apakah mereka nanti akan memilih menjadi wirausaha ataukah sementara menjadi karyawannya wirausaha nantinya akan mempunyai suatu usaha baru. Nah, ataukah kalau ASN tentu jumlahnya sekarang sudah cenderung mulai menurun. Nah, ini juga tentang artinya perhatian pemerintah ini tentang kewirausahaan. Jadi ada rancangan undang-undang tentang kewirausahaan nasional. Pasal 3 ini menyebutkan bahwa kewirausahaan nasional itu, ini tujuannya menumbuh kembangkan semangat kewirausahaan yang inovatif dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang keadilan. Ya, kewirausahaan ini memang di sini sebenarnya adalah bagaimana mengarahkan mahasiswa untuk bisa membaca peluang, ya, bisa peluang-peluang yang ada di masyarakat, kemudian menuangkan di dalam suatu ide, dan kemudian diteruskan untuk membuat suatu rencana bisnis. Jadi di sini sehingga ada kata inovatif. Jadi di sini semangat kewirausahaan yang inovatif. Jadi inovatif itu bisa juga di sini keterbaruan, jadi betul-betul baru, menciptakan suatu organisasi baru, tapi juga bisa keterbaruan yang ada pada perusahaan yang sudah ada. Kemudian keseriusan pemerintah juga tentang kewirausahaan, bahwa rancangan undang-undang tentang kewirausahaan nasional di pasal 11 ya sampai dengan 21 ini juga menyebutkan tentang bagaimana pembangunan sumber daya manusia, ya, khususnya yang kaum milenial ini yang memang perlu mendapatkan satu perhatian yang serius. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik, bagaimana strategi ini salah ketik ya, ada strategi mewujudkan entrepreneurial student, jadi mahasiswa yang memiliki suatu karakter wirausaha, ya. Jadi antara lain adalah bahwa di masing-masing, misalnya masing-masing prodi ini ada mata kuliah kewirausahaan. Nah, nanti setidaknya di dalam menempuh mata kuliah kewirausahaan, selain mahasiswa mengetahui tentang apa itu kewirausahaan,
Namun di situ yang paling penting adalah bagaimana mahasiswa ini bisa membaca peluang-peluang yang ada di masyarakat, bisa membantu memecahkan permasalahan masyarakat. Intinya orang membutuhkan suatu produk itu kan berangkatnya dari penderitaan ya, dari permasalahan dia butuh apa gitu. Jadi membaca peluang-peluang yang ada di masyarakat, kemudian dijadikan suatu ide bisnis. Nah, dari ide bisnis itu kemudian dilanjutkan di dalam mampu membuat bisnis plan, rencana bisnis. Nah, di sini artinya pada tahap 1 ini pendekatan yang digunakan adalah sudah pendidikan ini ya, sudah berorientasi pada teori dan berorientasi pada praktek. Kalau sudah masuk pada pembuatan bisnis plan, ini sudah masuk pada orientasi praktek, jadi educating through entrepreneurship. Jadi ada mix ya di sini gabungan. Jadi pendekatan ini kurang ya. Jadi about and through ini jadi ada 2. Jadi selain menggunakan pendekatan teori juga pendekatan praktek, karena di sini harapannya adalah bahwa kewirausahaan itu jangan hanya belajar tentang ilmu apa ya, ilmu pengetahuannya saja tentang apa itu kewirausahaan, kemudian apa itu ide bisnis, kemudian tapi dia paling tidak mahasiswa juga keluar ya, istilahnya adalah melihat keluar, itu ada peluang-peluang bisnis apa, ada peluang-peluang apa yang bisa dikerjakan, yang bisa difokuskan. Nah, ini biasanya per kelompok, jadi bisa dibuatkan per kelompok, satu kelompok bisa 3 sampai 5 orang, kemudian membuat suatu bisnis plan, yang mana di situ sudah disiapkan panduan bisnis plan. Walau sistematika bisnis plan ini berbeda-beda, namun di situ setidaknya ada satu action dari mahasiswa bagaimana melihat fenomena di luar, kemudian menangkap peluangnya, mewujudkan dalam ide dan action untuk membuat suatu rencana bisnis. Nah, kalau di ini Politeknik memang di sini ada inkubator bisnis ETU Polynema. Nah, ini ada program mahasiswa wirausaha yang mana ada bantuan modal usaha, sehingga di sini dari beberapa bisnis plan mahasiswa, kelompok-kelompok usaha mahasiswa itu akan diseleksi mereka yang mengikuti kompetisi, ya, lolos administratif, kemudian lolos seleksi untuk mendapatkan pendanaan. Nah, di sini di dalam menilai ini kita melibatkan juga pengusaha. Jadi ada dosen pendamping juga. Nah, memang harapannya di sini adalah lintas program studi supaya di sini ada saling mengisi di antara keilmuan tersebut. Nah, berikutnya apa kalau misalnya sudah terpilih usaha, jadi usaha yang terbaik, berikutnya adalah pendampingan. Jadi diinkubasi usaha-usaha ini. Jadi di sini jelas harus didampingi oleh dosen pendamping, juga oleh para para pengusaha atau praktisi bisnis yang sejenis. Kalau misalnya yang desain kreatif, maka nanti akan kita arahkan pada praktisi yang desain kreatif. Kemudian yang kuliner juga demikian, akan kita arahkan ke kuliner. Nah, ini yang paling penting di sini adalah adanya paten dan hak cipta dari adik-adik mahasiswa. Ya, misalnya yang tadi sudah membuat suatu proposal bisnis tadi. Nah, ini tentunya
lembaga, misalnya perguruan tinggi, mungkin ada lembaga hak cipta ya, jadi HKI. Jadi ini penting supaya nanti ide-ide atau produk mereka itu tidak diambil atau oleh orang lain, jadi sudah aman ya, jadi harus didaftarkan. Kemudian di samping itu juga mereka bisa juga mengikuti kompetisi yang lain ya, yang sifatnya nasional juga ada, atau yang diadakan oleh perguruan tinggi yang lain. Jadi setelah mengalami perkembangan usaha ini sebenarnya juga ada kesempatan untuk mengikuti kompetisi-kompetisi yang lain. Nah, ini proses-proses pembelajaran inilah yang akan memperkaya dari adik-adik mahasiswa. Jadi pengetahuannya itu meningkat, keterampilan itu meningkat, kemudian attitude atau sikapnya juga meningkat. Jadi kompetensi entrepreneurial kompetensi ini nanti akan tercapai. Nah, ini yang terlibat cukup banyak memang di sini mitra, jadi mitra pengusaha, kemudian juga selain itu juga mitra dengan lembaga sertifikasi. Jadi memang sebaiknya para lulusan ini selain misalnya punya sertifikasi sesuai dengan bidangnya ya, misalnya saja akuntansi, maka punya kompetensi atau sertifikasi bidang akuntansi berwirausaha, ada sertifikasi kewirausahaan, atau sertifikasi berwirausaha, sertifikasi yang lain yang levelnya adalah level nasional. Jadi dari sisi pengetahuan dia oke ya, cukup menguasai. Kemudian dari sisi memanfaatkan pengetahuan tersebut di dalam satu bisnis juga oke. Itu pemaparan saya tentang bagaimana strategi mewujudkan entrepreneurial student. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, terima kasih Bu Ani. Ini paparan materinya sangat menarik sekali ya, terutama yang berkaitan dengan kewirausahaan. Bagaimana mahasiswa yang memang pada saat ini itu masih mungkin ada ya keinginan untuk berwirausaha, tapi masih belum ada gambaran dan bagaimana mereka harus memulai untuk bisa berusaha. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan, Bu. Ini dari Hendri Andi. Nah, pertanyaannya begini, Bu Ani. Pandemi menjadikan pendidikan kewirausahaan memiliki tantangan tersendiri. Hal apa atau strategi yang yang bisa dilakukan untuk menghadapi kondisi seperti ini? Kira-kira bagaimana Bu Ani? Emang sekarang ini kalau masalah pandemi menjadi suatu halangan juga ya orang untuk mau maju atau berwirausaha, mikir-mikir juga kira-kira apa yang harus dilakukan begitu Bu Ani? Bagaimana Bu Ani? Silakan. Terima kasih Bu Rizky. Iya. Ya, terima kasih Bu Rizky. Ya. Ini Hendri ini mahasiswa ya. Mas Hendri ya, pandemi COVID ini sebenarnya kan juga ya menjadi satu, ada yang bilang ini sebenarnya kendala atau tantangan ya sebenarnya COVID ini. Wirausaha itu kan gini ya, wirausaha itu intinya adalah bagaimana seseorang itu mampu melihat peluang ya untuk kemudian dimunculkan suatu ide-ide dari dia ya. Dan pengusaha itu menghadapi ketidakpastian dari lingkungan ya. Nah, ini siapa ya yang kita kan tidak tahu ya apa yang akan terjadi bahwa ada COVID. Nah,
Seorang wirausaha di sini apa ini ya? Apa yang dibantu ini dari masyarakat di masa pandemi ini? Di awal kalau saya ingat ya, mengingat kembali yang dulu bahwa di awal itu adalah orang intinya di sini berusaha untuk sehat. Bagaimana dia itu mengamankan dirinya sendiri, gitu ya. Jadi kebutuhan akan kesehatan yang mana di situ butuh masker, hand sanitizer, kemudian juga semacam makanan-makanan atau minuman untuk meningkatkan imun itu juga sangat dibutuhkan. Kemudian juga bagaimana pola belanja dari bapak dan ibu, adik-adik semua juga itu berubah semua. Dan ini seorang wirausaha tentunya di sini proaktif untuk menangkap peluang-peluang. Memang betul bahwa usaha yang lama kemudian akan tetap ada, namun bagaimana itu bisa mengembangkan suatu varian atau suatu usaha-usaha atau produk-produk yang baru. Jadi inovasinya di sini bisa juga inovasi produk, bisa juga inovasi pemasaran. Jadi yang biasanya jualnya tidak secara secara offline atau dijual langsung, bisa juga dilakukan secara online ya. Jadi bisa menggunakan marketplace. Atau kalau misalnya ingin menangkap peluang menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada saat pandemi ya, kita setidaknya mencari atau mendengarkan, sharing dengan sesama ini ya kolega atau kita sekarang kan memang basisnya komunitas ya. Dari komunitas itu kita akan mendapatkan suatu ide-ide bisnis ya, bisnis apa ini yang akan memberikan suatu peluang ya. Jadi peluang untuk mendapatkan uang kalau bisa mendatangkan manfaat. Kita berpikirnya wirausaha itu sebaiknya saran saya adalah tidak hanya berpikir uang tapi juga manfaat karena dengan berwirausaha sebenarnya di situ ada kepuasan untuk membantu seseorang di dalam memenuhi suatu kebutuhannya di situ. Jadi ada kepuasan tersendiri. Jadi begitu bahwa di masa pandemi pun suatu usaha boleh itu akan artinya mulai ditinggalkan oleh konsumen, tapi muncul peluang-peluang baru. Saya jadi ingat waktu ketemu sama ini ya bisnis sayur organik ya. Ini ternyata permintaannya cukup tinggi pada saat pandemi. Karena orang butuh makanan sehat. Baik, Ibu itu Mas apa ini ya lupa saya tadi. Dari Hendri, Bu. Dari Hendri. Iya, iya. Iya, Bu Ani. Jadi memang kalau masalah pandemi ini menjadi Betul. orang agak bingung juga gitu ya. Ini juga ada lagi beberapa pertanyaan, Bu. Ini dari Raymond, ya, dari Raymond. Ya. Di sini bertanya Bu Ani, langkah konkret untuk perlindungan mekanisme daya saing ya, terutama untuk pengusaha baru yang ingin berkompetisi dengan perusahaan yang mapan, Bu. Jadi memang ada untuk perusahaan yang masih baru merintis itu kan mereka pasti mikirnya untuk bisa berkompetisi dengan perusahaan yang sudah lama dalam suatu industri itu apa yang harus dilakukan gitu, dan perlindungan apa yang bisa didapatkan untuk perusahaan-perusahaan perintis yang mungkin istilah bekennya mungkin seperti startup seperti itu ya Bu Ani ya. Monggo Bu Ani. Ya, terima kasih. Jadi startup ya, ini sudah bayangkan bahwa kita masuk di situ sudah ada perusahaan yang gede-gede ya, sudah ada perusahaan yang besar-besar. Kalau akan menjadi ini ya startup supaya nanti usahanya itu bisa berkelanjutan ya. Di sini artinya apakah akan
menghasilkan suatu produk baru yang betul-betul baru, yang belum ada sebelumnya, ataukah akan bisnis dengan produk yang sama dengan pesaing. Nah ini perlu ditekankan dulu. Kalau misalnya produknya baru, ini ada produk, salah satu produk ini adalah mahasiswa ya, jadi ada teh kulit jeruk dan ada teh kulit kopi. Ini adalah dari mahasiswa kimia, jadi dari ini ya, dia kerjasama mitranya adalah UKM Jeruk Peras. Ini tahu jeruk peras ya, yang di jalan-jalan. Itu kulitnya itu kan jadi limbah, sama mereka kan ditempatkan di dalam karung saja ya, yang mana kemudian dibuang. Malah membuangnya mungkin juga agak kerepotan juga karena dalam kondisi setiap hari harus membuang. Mahasiswa ya yang namanya Septi ini melakukan satu penelitian yang mana sebelum penelitian dia sudah mencari referensi dulu beberapa tulisan yang mana di situ dia menemukan bahwa orang kalau misalnya beberapa orang yang mengkonsumsi teh ya, teh dari teh secara terus-menerus, karena kalau misalnya kemungkinan ada juga yang ini ya lambungnya kena gitu. Jadi ada satu referensi yang dia temukan seperti itu. Kemudian dia meneliti teh kulit jeruk ini ia ekstrak, kemudian ia teliti ternyata di situ kandungan vitamin C-nya juga cukup tinggi. Sehingga sama dia dijadikan suatu bahan untuk menjadi teh ya. Dengan memberikan ini ya memberikan suatu informasi yang jelas ya kepada konsumen bahwa tentang ingredientnya, kemudian manfaatnya pada kemasan tersebut. Nah, kemudian dia juga melakukan pemasaran secara online ya, mengikuti juga dimasukkan ke dalam marketplace Shopee ya, kemudian juga melalui komunitas WA, dan ia pun sudah berhasil cukup banyak menjual produknya ya, jadi produk teh kulit jeruk ya. Mereka ini kemarin juga kompetisi ya. Ini karena masih baru dan dia bisa memberikan suatu informasi yang jelas dan menginformasikan ya kepada pelanggannya itu tentang manfaat-manfaatnya. Kan di situ penjualan produknya kemarin tidak masalah. Ini yang masalah sekarang karena dia sambil kuliah, dia UAS kemarin, Bu, produksinya berhenti dulu, Bu. Nah ini mestinya harus dicari solusi, cari karyawan. Namun karena pandemi di sini masih ini, tapi dia masih produksi juga jeruk pecelnya kemarin tuh yang dipanggang, tapi untuk yang tehnya masih belum karena dia kemarin ada UTS bukan UAS, sorry. Ini bagi yang baru memang di sini menjadi pemain pertama ya, tapi kalau bagi yang follower, jadi misalnya saja di situ sudah ada usaha katakanlah misalnya kebab gitu ya, kebab Bapak Raffi. Nah ini memang perlu di sini ini harga saja sudah dipatok ya sama Bapak Raffi harus sekian. Kemudian yang jual pun juga sudah banyak ya Bapak Raffi, dan artinya yang bukan dari Bapak Raffi kebab juga banyak. Nah nanti kalau misalnya seperti ini memang tingkat keuntungannya juga tidak seberapa besar ya. Jadi kalau misalnya masuk pada produk life cycle ini sudah masuk pada mungkin penjualan sudah tidak bisa mencapai puncak lagi. Jadi saran saya sebaiknya sebagai wirausaha itu carilah di sini keterbaruan. Jadi sesuai dengan bidang. Kalau misalnya saja
akuntansi gitu ya. Akuntansi ini bisa juga bersinergi dengan jurusan yang lain. Akuntansi punya kompetensi dalam bidang akuntansi, sementara sekarang ini UMKM itu juga membutuhkan, kemarin beberapa UMKM di Pasuruan itu membutuhkan bagaimana mengelola atau membuat arus kas. Jadi dengan ini ya, dengan menggunakan aplikasi ini ya. Jadi mungkin ini bisa bersinergi dengan apa ya, mahasiswa lain dari jurusan dari program studi TI atau elektro, yang mana di situ tujuan dari pembelajaran kewirausahaan itu akan dapat gitu ya, dapat knowledge-nya dapat, kemudian skill-nya dapat, attitude jadi membangun network ini juga dapat, kemudian mengimplementasikan ke dalam satu proposal usaha ini juga dapat ya. Jadi ini ada skill juga akan meningkat. Jadi kewirausahaan ini adalah satu ilmu ini ya, proses ya. Jadi artinya bahwa seperti juga usaha, usaha itu juga proses. Jadi usaha itu adalah naik turun ya. Nah, di situ memang perlu sentuhan inovasi-inovasi ya, supaya inovasi kemudian diversifikasi supaya usaha ini tetap diminati oleh konsumen, dan tentu kan ini ya, konsumen ini kan seleranya selalu berubah. Nah, di sini kan memang wirausaha harus selalu proaktif ya untuk menghadapi perubahan selera dan kebutuhan konsumen tersebut. Ini cerita saya kemarin itu juga melakukan pengabdian masyarakat. Mungkin kalau ada Pak Lutfi di sini, saya anggotanya Pak Lutfi. UKM-nya itu adalah UKM Jemblem. Siapa tahu Jemblem? Yang dalamnya itu ada gula itu. Nah, mereka itu produksinya yaitu Jemblem, isinya gula. Nah, tapi kan sekarang kita ini ya, terutama milenial ini kan lidahnya sudah berbeda. Ada yang bau-bau keju, ada yang bau-bau suka coklat, ada yang strawberry, ada blueberry. Maka kemarin itu dengan Pak Lutfi dan tim termasuk saya itu memberikan satu alternatif varian bahwa mereka diajari ada rasa yang berbeda dari Jemblem ini adalah upaya menaikkan kelas dari Jemblem tersebut ya. Jadi Jemblem naik kelas lah, bukan bubur naik kelas tapi Jemblemnya juga naik kelas. Itu jawaban saya. Jadi inovasi ya, kreativitas, inovasi ini tetap harus dilakukan. Nah, bagaimana caranya ya, memang kita sering jalan ya, sering keluar ya, sering melek, sering dapat informasi ya, terus punya network yang banyak ya. Itu begitu Ibu moderator. Ya, Bu Ani, memang kalau ingin jadi wirausaha itu harus mempunyai sesuatu yang kreativitas ya, maksudnya sesuatu yang unik sehingga bisa menarik untuk dikembangkan. Yang berikutnya ini juga ada pertanyaan dari Siti Soimah, Bu. Ini berkaitan dengan pendidik ya, Bu ya, terutama pendidikan tentang kewirausahaan. Di sini bagaimana menurut Ibu anggapan bisnis itu pasti membutuhkan modal. Sedangkan banyak mahasiswa kami itu dari golongan ekonomi menengah ke bawah, Bu. Dan di kampus pun, kampus swasta memang belum ada inkubator bisnis seperti yang ada di Polinema. Bagaimana menurut Ibu Ani memungkinkan atau untuk menumbuhkan ide bisnis bagi mahasiswa yang kurang mampu di sini, Bu? Bagaimana Bu Ani? Terima kasih Bu Siti sharingnya. Jadi ini rupanya sesama pemotivasi mahasiswa untuk ini berwirausaha. Ya, dan seringkali ini ya modal ini menjadi satu kendala ya.
tidak ada uang nih, bagaimana kita mau berusaha? Tapi kondisi sekarang, zaman TI ini, bahwa ada ini ya, ada juga yang menjadi penengah gitu ya, dia karakter social network yang punya satu hubungan ini social networking ini, dia punya kenalan misalnya dengan supplier ya. Nah, dia ada di tengah-tengah. Konsumen itu butuh apa? Butuhkah produknya dari supplier ini? Jadi istilahnya adalah dropshipping ya. Nah, ini tanpa uang pun dia sudah bisa berwirausaha. Tapi di sini tentunya bahwa di sini hanya sebagai perantara. Ini wirausaha yang dikatakan harus ada apa ya, nilai-nilai yang diciptakan tidak ada. Saran saya yang saya lakukan pada mahasiswa itu adalah setelah mereka mengenal tentang ide bisnis, maka di situ saya minta kepada mahasiswa coba buatlah suatu ide bisnis. Kemudian ya mayoritas memang kuliner karena ada kuliner, ada juga yang tidak kuliner tapi mayoritas kuliner. Nah, ini kalau tidak diimplementasikan ya ini sebatas pada knowledge saja. Kalau diimplementasikan, kemarin artinya saya menyarankan, coba ini harus kamu implementasikan. Bu, modalnya enggak ada, Bu. Cobalah urunan, saya bilang. Kamu punya uang berapa? Mampukah kalau kamu misalnya setiap ini pulsa, kamu 1 bulan itu butuh berapa? Nah, kemudian cobalah dari itu sisihkan, misalnya masing-masing anggota itu 50.000 gitu ya. 50.000 atau berapa ya. Kemudian satu kelompok itu adalah 3 atau 4 atau 5 orang. Nah, kemudian dulu sebelum pandemi itu saya bilang ini, jadi ada modal pinjaman juga. Modal pinjaman nanti dari saya, artinya saya memberikan satu modal pinjaman tidak besar, 100.000 saja. Nah, tapi modal ini harus dikembalikan. 100.000 ini setelah selesai mata kuliah kewirausahaan. Jadi misalnya urunannya itu adalah 5 ribuan, 50 ribuan, tapi itu urunan disesuaikan dengan ide bisnisnya. Namun di sini bisnisnya adalah bisnis kecil, karena tujuannya di sini adalah untuk apa ya, untuk mempraktekkan ide bisnis mereka. Nah, selanjutnya adalah mereka mulai mengimplementasikan, kemudian tentu saja saya meminta mereka membuat satu pelaporan dan mempresentasikannya. Paling tidak di situ uang ini harus nambah gitu ya. 350 itu harus bertambah dan hasilnya bermacam-macam. Ada yang bertambah, ada juga yang rugi. Ya, kalau misalnya rugi, nah itu adalah suatu risiko, jadi bagian dari pembelajaran kewirausahaan. Tapi di situ laporan harus cukup jelas ya, uangnya digunakan untuk apa, kemudian penjualannya itu berapa, kepada siapa. Dulu saya juga ini ada sesama temannya ini nilainya berbeda, karena itu bisa janjian. Dan ke dosen itu juga kita ini ya, kalau dosennya ini juga kita bedakan. Kalau berhasil menjual ke dosen nilainya akan lebih tinggi dibanding ke mahasiswa, atau bahkan kalau kepada di luar dari kampus itu juga saya minta pelaporan membuat satu testimoni di dalam presentasinya dengan
seperti itu. Nah, tentunya di situ upaya untuk meningkatkan meningkatkan knowledge, kemudian skill, attitude, maka akan bisa tercapai. Itu kalau misalnya untuk yang ini ada keterbatasan modal dari mahasiswa. Jadi kewirausahaan itu memang sebaiknya dilakukan dari skop atau level kecil dulu. Jadi karena belum tahu dengan pasti apakah produknya itu, walaupun sebelumnya sudah dilakukan satu penelitian, tapi belum tahu pasti produknya itu disukai oleh konsumen. Jadi pertama mungkin dijual aja ke teman-teman dekat dulu, kemudian saudara, kemudian levelnya agak jauh, agak jauh, agak jauh. Berarti kalau memang sudah mayoritas testimoninya sudah cukup banyak, yang menyukai sudah banyak, berarti produk ini memang peminatnya juga sudah banyak. Nah, kalau menginginkan misalnya suatu modal yang cukup besar di misalnya tingkat universitas, jadi kalau vokasi itu ada ini kan PKM, jadi program kreativitas mahasiswa yang vokasi. Kemudian ada juga program wirausaha mahasiswa vokasi PWMV. Kemarin kita juga ikut dari Politeknik Negeri Malang, tapi masih belum pengumuman. Jadi ada juga kalau misalnya sebenarnya beberapa misalnya Bank Mandiri juga begitu, ada misalnya wirausaha muda mandiri, karena ini juga memberikan suatu informasi, ada kompetisi juga untuk yang mana nanti kalau menang pastinya akan mendapatkan suatu ini ya bantuan modal. Jadi dengan cara memotivasi, memang ini memang perlu sabar juga ya, memotivasi mahasiswa untuk mengikuti satu kompetisi-kompetisi ini sebenarnya adalah upaya untuk meningkatkan mental, meningkatkan karakter mereka, percaya diri mereka, yang nanti kalau lolos hadiahnya adalah tentunya uang yang bisa digunakan sebagai suatu modal usaha. Jadi begitu Ibu Siti. Ya, terima kasih Bu Ani. Jadi memang kalau masalah modal itu tidak bisa kita langsung mengharapkan langsung besar ya Bu ya, apalagi kalau di sini dari segi permodalannya mungkin masih minim atau masih belum mencukupi, maka langkah yang bisa dilakukan seperti tadi yang Ibu Ani sampaikan, mencobalah dari skop yang lebih kecil dulu. Oke Bu Ani, ini juga ada beberapa pertanyaan. Nah ini pertanyaan ini datangnya sepertinya dari mahasiswa ini Bu ya. Dari Sihabudin. Nah ini Sihabudin ini saya berpengalaman Bu untuk beberapa kali ikut perlombaan kewirausahaan. Memang ide-ide dari business plan itu dianggap bagus kalau bisa out of the box. Nah, tapi ada fenomena di mana ide itu sebenarnya bagus dan kompleks, tapi dari segi manajemen bisnisnya itu kurang. Nah, ketika bisnis plan tersebut dipresentasikan di hadapan investor atau pemodal, itu menjadi poin utama Bu bagi investor itu yang dikesampingkan, terutama seperti startup ya, dan sistem perlombaan program KWU di negara kita ini lebih banyak menitik beratkan pada ide bagus tapi sedikit kompleks, atau ide yang sederhana tapi sistem manajemennya well implemented. Nah, kira-kira Bu di antara dua perbandingan ini yang lebih sesuai atau yang lebih menguntungkan itu yang mana Bu ya kira-kira? Monggo Bu Ani. Ini startup itu punya pertimbangan seperti ini ya untuk mengembangkan usaha, tidak hanya sekedar punya minat apa terus dikembangkan, tapi ternyata harus ada pertimbangan yang lain termasuk masalah ide dan cara manajemennya Bu. Ya, terima kasih. Dari siapa itu tadi? Dari Sihabudin Bu. Sihabudin Ya. ini mahasiswa ini ya, soalnya mahasiswa Ya. ditulisnya. Pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi di sini memang
apa ya, wirausaha ini kan menciptakan sesuatu jadi value ya, new value ya, nilai-nilai yang baru ya. Jadi tapi di sini yang melekat sebenarnya apakah marketable, jadi apakah ini laku di pasar ya. Jadi sering memang ada beberapa ada ide-ide baru, kemudian tetapi setelah diwujudkan dalam bentuk suatu produk, tetapi kurang diminati oleh konsumen. Atau misalnya ada juga produk-produk baru, idenya bagus, tapi setelah dibuat prototipenya, ternyata di pasaran itu juga sudah ada produk ini dan harganya juga lebih murah. Ternyata daripada yang dibuat oleh pengusul ini pernah juga terjadi ya, sehingga tidak bisa ini ya, tidak bisa marketable ya. Dulu pernah ada yang membuat satu mesin apa itu, pembuat bakso itu loh ya, yang bulat ya, jadi pencetak bakso, jadi adonan tuh dimasukkan maka nanti akan keluar sendiri bulatannya ke bawah. Nah, namun di luar itu saya sempat beli juga ya adonan bakso itu, bahwa di pasaran tuh sudah ada mesin bakso yang giling itu kemudian juga mencetak, bahwa dan harganya itu lebih murah dan modelnya pun lebih ini ya, lebih kecil, kemudian portable, gampang dipindah. Dan sementara mahasiswa yang membuat ini mesinnya cukup besar. Jadi artinya ini idenya bagus ya, tapi tidak marketable. Nah, terkait dengan mana yang apa tadi yang lebih cenderung kemana? Apakah ide-ide biasa yang tapi manajemennya bagus seperti itu ya Bu Rizky ya? Ataukah Iya Bu, seperti itu. yang idenya bagus tapi di sini Tidak, kurang manajeble. kurang manajemen? Iya. Kembali kepada bisnis, tujuan bisnis itu apa? Jadi tujuan bisnis adalah memang di sini adalah mencari keuntungan, tapi jangan lupa bahwa bisnis ini upayakan adalah memberikan manfaat ya kepada orang lain. Ini yang sekarang menjadi kepuasan tersendiri bagi yang menciptakan suatu usaha. Karena untuk keberlanjutan suatu usaha ini memerlukan satu apa ya, return, jadi pengembalian dari satu investasi yang sudah ia tanamkan, tentunya di sini membutuhkan suatu omset penjualan dan keuntungan yang mana nanti akan digunakan untuk berinvestasi kembali. Sepertinya di sini tidak artinya semuanya dipilih ya. Jadi kalau yang sederhana marketable itu bisa dilanjutkan, tapi tetap melakukan satu terobosan inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan suatu produk yang sudah ada menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan selera konsumen. Namun bagi yang ide-ide yang bagus tapi manajemennya kurang bagus ini coba dievaluasi kembali. Ini kenapa? Memang di sini perlu juga ini ya, ada mitra ya. Jadi tentu saja di situ mitra artinya yang mendampingi di situ misalnya aja pengusaha ya, pengusaha atau para praktisi bisnis ini tentunya juga akan memberikan satu saran ya, apa yang harus dilakukan dalam upaya bahwa bagaimana ide-ide ini tidak ditinggal tapi dikembangkan sehingga nanti produknya akan menjadi lebih sempurna. Ya memang bisnis ini memang perlu ya ketekunan ya. Nah ini karakter, salah satu karakter juga ya, ketekunan, kesabaran. Nah ini juga menempel dan
upaya untuk memperbaiki, berinovasi secara terus-menerus ini memang sangat-sangat diperlukan. Jadi karakter proaktif ini melekat ya. Apalagi kalau anak muda ini memang perlu terus ya untuk terus mencari sesuatu yang baru, melek informasi ya dari berbagai lini. Ya itu Bu Rizky. Ya, jadi memang kalau untuk startup itu ya atau ide-ide baru memang butuh kesabaran ya Bu Andi ya. Jadi untuk berwirausaha itu tidak hanya setelah berusaha terus ternyata tidak sesuai ekspektasi kemudian istilahnya mundur gitu teratur, tapi justru semakin semangat untuk maju. Ya, Bu Ani, ini ada lagi pertanyaan, ini juga berkaitan dengan materi yang Ibu sampaikan tadi. Ini dari Hanif Mauludin, pada tahap 2 disebutkan kalau bisnis plan yang lolos seleksi itu akan didanai, Bu. Nah, kira-kira berapa besaran pendanaan tersebut? Dalam satu semester, berapa rata-rata bisnis plan yang dapat didanai ya dalam bantuan inkubator bisnis Polinema, sejauh mana bisnis mahasiswa tersebut sustainable? Nah, monggo Bu Ani. Ya, Mas Hanif ya, makasih. Ya. Ini rupanya ada pertanyaan juga di Oh iya ya. Kalau di Politeknik, oke. Di Politeknik, jadi program mahasiswa wirausaha ini sebenarnya ini ya. Politeknik Negeri Malang ini sangat apa ya, mahasiswanya berterima kasih lah, artinya Politeknik Negeri Malang ini mewadahi gitu ya. Dari tahun 2009 itu sudah mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang minat berwirausaha itu, salah satu diantaranya adalah memberikan bantuan modal usaha. Memang nilai modalnya itu bervariasi ya, jadi tergantung dari bisnisnya ya. Kalau tekno tentunya akan lebih tinggi. Jadi besaran modalnya kalau di Politeknik itu kisaran 5 juta sampai 7,5 juta per kelompok usaha. Kemudian berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 50. Jadi 50 sampai kemarin kita tetapkan di ini 50 usaha. Tapi namun itu nanti kita akan selalu berkoordinasi dengan Bapak Pembantu Direktur 3, Bapak Anggit. Pendaftar kemarin cukup banyak. Kemarin itu saya berpikir bahwa pandemi ini apa ya dampaknya bagi pendaftar. Ternyata pendaftarnya adalah 184 proposal usaha. Jadi setelah saya dan teman-teman, karena di ITU ini yang jalan itu adalah teman-teman ya, tim ya, setelah tim ngobrol itu bahwa kenapa ini malah artinya kok begitu banyak, rupanya dukungan dari Prodi ini juga cukup yang besar, juga mendukung banyaknya jumlah proposal usaha. Jadi kita coba dekati beberapa prodi ya, dosen kewirausahaan, kita jadikan di dalam satu grup, kita berikan informasi, juga kita berikan informasi juga ke BEM, informasi-informasi tersebut, dan pemberian informasinya tidak sekali, jadi ada periodenya begitu, sehingga supaya kadang-kadang yang belum sempat membaca itu akan membaca kembali. Jadi dari 184 proposal yang sudah masuk, itu kemarin yang disevaluasi ini kita pilih sejumlah 72, insya 72, dan ini nanti akan kita wawancarai sehingga nanti akan kita loloskan sejumlah 50 kelompok usaha. Jadi saya kira ini cukup
cukup baik ya, cukup terima kasih juga ya pada para pemimpin di Polinema di dalam menyemangati adik-adik untuk berwirausaha, karena ini ya, ikut kegiatan ekstrakurikuler ini sebenarnya adalah upaya untuk memperkuat ini karakter-karakter adik-adik semua ya. Jadi supaya nanti orang hidup itu kan pada pilihan ya, mau bekerja wirausaha sekarang atau nanti menjadi wirausaha, itu semuanya adalah suatu proses ya. Saya kira itu nominalnya dan jumlahnya. Baik Bu Rizky, itu apakah ini ada di chat itu bisa dijawab? Ya Bu, ini ada dari Edo Brilian Bu. Nah ini bertanya tentang, saya banyak menemui pengusaha sukses yang tidak menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Ini bahkan ada yang tidak memiliki background pendidikan sama sekali, seperti mendiang Bob Sadino, Ibu Susi Pujiastuti ya, yang mantan Menteri Maritim ya kalau nggak salah ya, dan masih banyak lagi. Nah, yang ingin ditanyakan Bu dari Mas Edo ini, seberapa pentingkah nilai pendidikan Bu untuk menjadi seorang wirausaha atau pengusaha? Terima kasih. Monggo Bu Ani. Nilai pendidikannya memang ini ya, berwirausaha itu kan latar belakangnya kan berbeda ya, ada banyak latar belakang. Ada yang orang tuanya memang sudah jadi pengusaha, ia menjadi penerus ya. Ada juga yang dia artinya seseorang itu mencoba-coba dari kecil, kemudian besar dan berkelanjutan, malah sekarang memberi pekerjaan bagi orang lain ya. Artinya sukses itu kalau Bob Sadino ya, sempat juga saya membaca bahwa untuk apa sekolah ya. Saya pun jadi wirausaha tidak artinya sekolah ya. Tapi saya kira di sini pengetahuan ya. Pengetahuan itu penting sekali ya. Sesuatu itu tidak statis ya, tidak tetap ya. Jadi kondisi lingkungan saja itu selalu berubah-ubah ya, sehingga kondisi ini juga memicu perubahan kebutuhan dan selera konsumen. Dan pendidikan ini ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Jadi ilmu, istilahnya adalah mencari ilmu itu tidak di pendidikan formal misalnya di perguruan tinggi atau kain. Tapi ada juga pendidikan itu kita peroleh dari non formal, jadi mengikuti pelatihan misalnya di tempat kursus ya. Atau sekarang cukup banyak ya secara online sekarang itu ada tawaran-tawaran mengikuti misalnya FGD, mengikuti webinar atau mengikuti pelatihan secara online. Jadi nilai-nilai pendidikan ini tetap penting kalau menurut saya. Untuk apa? Artinya adalah untuk mengembangkan pola pikir wirausaha tersebut. Karena dengan ini ya karakter toleransi terhadap ambigu ya. Jadi ketidakpastian yang selalu berubah, dengan seorang wirausaha punya karakter siap menghadapi perubahan-perubahan, kemudian dia fleksibel di dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Nah, ini perlu satu pengetahuan yang perlu pendidikan juga yang bisa diperoleh kalau misalnya kurang cukup di perguruan tinggi. Bisa misalnya mencari dari luar. Misalnya saja ada juga beberapa perusahaan. Kemarin Paragon itu juga mengadakan Paragon itu ini ya, produksi kosmetik
Wardah ya, antara lain Wardah ini juga memberikan satu kesempatan pelatihan juga ya. Kemudian ini ya, kemarin kita juga kerjasama dengan ini ya USAID ya untuk financial life skill. Ini juga merupakan satu program ini juga ya, program pelatihan juga yang lamanya ya bisa variasi ya, ada yang 3 sampai seminggu, yang mana di situ bagaimana merencanakan keuangan untuk ini ya, untuk hidup. Saya kira itu juga merupakan contoh dari pendidikan itu sangat diperlukan ya, sampai katanya belajarlah sampai ke negeri Cina atau sampai kapanpun selama kita masih sehat, ini kita terus ya kembangkan ilmu kita. Ya, gitu mungkin. Iya, Bu Ani. Memang kalau dilihat dari cerita ini almarhum Bob Sadino kan memang dari basic pendidikan memang masih jauh ya Bu ya, tidak seperti saat ini. Tapi beliau memang punya semangat untuk belajar. Jadi dari kegagalan dia mencoba apa yang membuat saya gagal. Orang lain bisa begini, kenapa kok saya tidak? Mungkin itu falsafah semangat kerjanya sehingga beliau bisa sampai menjadi salah satu pengusaha terwahid ya di Indonesia. Ya Bu Ani. Ini untuk pertanyaan terakhir Bu Ani ini ya. Ini dari Niken. Ini Niken bertanya masalah tentang ini Bu, sama ya seperti tadi pertanyaan yang pertama dari Henry. Maksudnya berkaitan dengan pandemi COVID. Nah, di sini semisal Bu, dalam pandemi COVID-19 ini kita menciptakan suatu produk yang sesuai dengan kondisi pandemi saat ini. Misalnya ada produk makanan dan minuman herbal untuk meningkatkan imunitas tubuh. Apakah apa yang harus kita lakukan Bu, supaya produk ini bisa tetap laku di pasaran walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini sudah berakhir? Kalau seandainya nanti kita kan tidak tahu kapan ya berakhirnya, tapi kalau pada saat sampai COVID ini berakhir, bagaimana Bu cara untuk mengembangkan usaha ini? Karena tujuannya tadi untuk membuat produk ini adalah untuk sebagai penyeimbang ya dalam kondisi pandemi COVID ini, banyak orang membutuhkan herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas. Monggo Bu Ani. Ya, terima kasih. Jadi makanan dan minuman herbal ya, ini jelas banyak yang mencari pada masa pandemi karena untuk meningkatkan imun ya, imunitas seseorang. Nah ini bagaimana caranya? Jadi kalau misalnya kebetulan misalnya mahasiswa, maka di situ tentunya di sini seperti saran saya sebelumnya, produksilah jangan terlalu besar ya, sedikit dulu. Nah ini dicoba dulu ya, ini karena ini kan terkait dengan sesuatu yang dimasukkan ya ke dalam mulut, jadi ini kira-kira aman enggak bagi yang mengkonsumsi ini ya. Dicoba dulu bagi diri sendiri, kemudian produksilah sedikit dulu ya, coba dulu, kemudian ternyata aman. Nah ini kemudian juga berikutnya dicobakan dulu ke kalau sudah ada hasil bahwa ternyata aman, coba kemudian cobakan dulu ke orang lain. Nanti orang lain ini bisa juga saudara. Nah, tentu saudara ini akan memberikan satu masukan. Kurang apa? Nah, kemudian dicoba lagi lebih luas. Masukan-masukan itu dicatat ya untuk perbaikan satu produk tadi, makanan dan minuman herbal ya. Jika sudah, kalau ada kesempatan ada kompetisi, maka ikutlah. Jadi ini supaya nanti sebelum dipasarkan, supaya nanti ini menjadi ini ya, bahwa ini adalah produk dari ya penemunya tadi, maka ini harus diurus hak ciptanya dulu. Kalau hak cipta itu tidak mahal ya,
ya mungkin saya tidak boleh bilang itu ya. Jadi artinya 900 ya, 900.000. Jadi untuk hak cipta di situ ya. Supaya apa? Supaya ini terhindar dari orang lain yang mengakui suatu produk kita. Kalau memang ini sudah ini ya, sudah jika nanti sudah memiliki HKI ya. Nah, kemudian yang paling penting ini sebenarnya kalau memproduksi ini kan memang ini ya artinya sudah ada prosedur yang jelas, ternyata ini ya sudah bagus. Maka nanti yang perlu dipikirkan ini adalah juga memasarkan produk ini kepada konsumen atau target konsumennya ini. Karena seringkali dari adik-adik mahasiswa itu adalah permasalahannya adalah bagaimana memasarkan produknya ya. Walaupun ada yang ada kendala, namun ada juga yang cukup berhasil ya. Di dalam memasarkan suatu produk memang di situ perlu dibuat, apalagi kalau zaman sekarang ya, zaman sosmed ya, maka informasi di situ harus cukup jelas ya. Jadi terbuat dari apa saja, manfaatnya itu apa saja, gambarnya itu apa saja ya. Jadi gambar yang ditampilkan, gambar produknya itu apa, bagaimana, ya tentunya dibuat semenarik mungkin. Nah, melalui apa gitu ya. Jadi ada Instagram, ada apalagi ada Facebook, ada sosmed yang lain ya. Bisa juga melalui endorse ya, biasanya pakai apa figur mahasiswa, misal figur yang orang-orang yang cari orang yang terkenal tapi bayarnya tidak mahal ya, ini untuk mendongkrak saja bahwa memang produknya sudah banyak yang yang mengkonsumsi dan banyak yang meminati. Jangan lupa kalau makanan dan minuman harus ada izin kalau makanan itu adanya PIRT atau BPOM ya. Ini jujur kalau misalnya kalau obat biasanya Depkes ya. Ini adalah untuk memberikan satu rasa aman bagi pengkonsumsinya. Juga apa ya, di label tuh disertakan expirednya itu sampai kapan. Nah, ini harus cukup detail ya di dalam pengemasannya. Jadi itu yang penting di situ bahwa produknya harus memang betul-betul aman dikonsumsi ya, dengan cara trial and error terus. Kemudian kalau sudah fake didaftarkan ya hak ciptanya, kemudian juga ini izin, carikan izin dulu PIRT atau BPOM. Nah, ini tentunya memerlukan waktu yang lama. Jadi seperti teh kulit jeruk ini dia butuh dana untuk paten. Kalau paten agak mahal, ini 3 jutaan, Bu. Nah, gimana? Apa saya pinjami? Dia bilang, enggak, Bu, saya tak coba ikut kompetisi. Kemarin dia ikut PWMV. Jadi kalau dia dulu ikut IBM untuk mulai beli oven, beli peralatan yang lain, sekarang dia kurang dananya, dia coba mencari dana dengan ikut kompetisi PWMV. Jadi itu mungkin jawaban saya. Ya, terima kasih Bu Ani. Ini diskusi kita hari ini benar-benar menarik ya Bu ya, berkaitan dengan kewirausahaan. Ini terutama dari kalangan teman-teman mahasiswa juga banyak yang penasaran bagaimana untuk bisa mengembangkan dan juga menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan. Tadi sedikit kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari diskusi hari ini Bu ya. Jadi mohon maaf kalau mungkin ada yang dari saya ini ada yang kurang sesuai, mau dikoreksi juga. Jadi sebenarnya untuk mewujudkan atau menumbuhkan sikap entrepreneur pada mahasiswa atau siswa itu tidak hanya punya bakat saja, tapi harus juga ada proses yang terus-menerus dan juga ada sinergi yang cukup kuat antara dosen, antara mahasiswa, juga pemangku kepentingan, praktisi bisnis, pemerintah, dan pihak-pihak yang lain yang berkepentingan. Ya,
Terima kasih Bu Ani atas paparannya hari ini ya tentang materi yang disampaikan. Ya, sama-sama Bu Ani. Terima kasih karena waktu sudah mendekati akhir ya. Jadi hari ini diskusi dan juga seminar Doktoral Colloquium tentang strategi memberikan entrepreneurs pada siswa atau student sudah dilaksanakan. Dan sebelum saya undur diri, saya mengingatkan kembali pada para peserta untuk mengisi ya, link absensi yang sudah tercantum dalam kolom chat dan juga WhatsApp group. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang, Ibu Dr. Randa Kurnia Ekasari, ya, dan juga Ibu Dr. Ani Kusmintarti sebagai pemateri hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbagi pada kami di sini. Dan saya juga ucapkan kepada panitia dan para peserta yang sudah hadir dari awal sampai akhir pada acara hari ini. Dan semoga kita dapat bertemu kembali di acara Doktoral Colloquium yang berikutnya. Apabila ada hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Dan semoga dapat bertemu kembali di Colloquium Series yang berikutnya. Tetap semangat dan selalu sehat. Wabillahi wahidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.